Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah dengan rahmat dan hidayahnya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh dengan mubarakah ini dengan satu niat, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah yang menjadi tujuan kami dan ridhomulah ya Allah yang kami harapkan. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi ini membawa risalah kenabian dan membawa Al-Qur'an Karim yang bisa menjadi dan membawa keberkahan untuk kita semua insyaallah. Sebagai judul pada kesempatan yang penuh dengan mubarakah ini, yakni hidup mulia bersama dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah, pada malam ini bertepatan dengan malam 17 yang biasa dikenal dengan malam nuzul Quran. Tentu pada biasa mana yang kali ngamak kedai Iro akurangi na penurungi pung Allah Ta'ala adalah untuk tujuan yang sangat mulia. Dan pada dasarnya Al-Quran itu juga adalah mulia, dan siapa yang bersama dengan Al-Quran pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narima kona naro melalui kesempatan yang penuh dengan mubarakah ini, minimal kita akan melakukan 3M terhadap Al-Quran di dalam kehidupan kita, agar supaya insya Allah Al-Quran ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua dan membawa kita kepada tingkat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Al-Qadr, malam yang sangat mulia, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman, dan juga menjadi penawar, menjadi obat dari segala penyakit dan dari segala persoalan kehidupan umat manusia. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia lengkap dengan Al-Quran Karim yang bisa menjadi pegangan kehidupan, agar supaya manusia tetap berada pada derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3M yang manakah yang dimaksudkan itu? Yang pertama, membaca Al-Quran. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa membaca Al-Quran adalah pintu pertama untuk mendapatkan kemuliaan daripada Al-Quran itu sendiri. Di antara berbagai banyak macam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan menunjukkan bahwa ibacangan nami bawang akorangnya itu memiliki faidah, memiliki kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah, yang akan Allah anugerahkan untuk siapa yang betul membaca Al-Quran Karim. Demikian pula kepada generasi-generasi kita, hal yang sangat utama yang menjadi perhatian kepada mereka adalah bagaimana anak-anak kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah
falahu hasanah. Nigi baca seddi huruf pola di akorangi na punnairi tu seddi decing. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Na yara tu seddi we decing pamalak na pola di seddi huruf pola di akorangi iwala itu nasaba 10 apalang pola serajanna Allah Subhanahu wa taala. Maka da sunabita la aqulu alif lam mim harfun. De wakada nasanabita de wakada alif lam mim si diurufu nekia nasanabita walakin alifu harfun alifu ese dito hurufu walamun harfun nanniya lamang ese dito hurufu wa mimun harfun nanniya mim ese dito hurufu. Inapai alif lam mim kelihatannya simpel, akan tetapi Allah tidak akan sia-siakan satu huruf saja yang kita baca di dalam Al-Quran, sebagaimana informasi yang benar dari Rasulullah SAW bahwa satu huruf pun Allah tidak akan sia-siakan. Allah pasti hitung, dan satu huruf itu Allah akan balas satu kebaikan, dan satu kebaikan pun Allah akan balas dengan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi nariko ifat terteru ibaca Qur'annya. Di antara kemuliaannya lagi Rasulullah SAW mengingatkan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Lagi-lagi diperintahkan membaca Al-Qur'an, mengaji, bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti di hari kemudian, di hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada siapa? Kepada orang yang menjadi sahabatnya Al-Quran. Maka dia geruta tofandrite agar ia semabir syafaat. Maka dia geruta memberikan syafaat itu berarti dekna masanna nyawana yara kurangi sangadina mutama fi suruga tongke mancadi sahabatna kurangi. Baik. Sumang apa ikongke kurangi yang menjadi pembela, penolong di hari kemudian, akan tetapi kembali kepada diri kita masing-masing, tentu ingin menjadi salah seorang sahabat daripada Al-Quran Karim yang akan diberikan jaminan mendapatkan syafaat Al-Quran Karim. Demikian pula bukan hanya untuk kehidupan akhirat Allah sediakan, sehingga biasa saya bahasakan bahwa 10 pahala yang Allah siapkan untuk akhirat, akan tetapi Allah sudah berikan keberkahan yang berlimpah di dunia ini sebelum nanti Allah berikan pahala yang disediakan 10 kali lipat tadi, dan tidak mengurangi sedikit pun pahala yang disiapkan oleh Allah untuk akhirat, dan Allah sudah berikan keberkahan di dunia ini. Di antara hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa mengqara'a suratul waqiah kulla laila lan tusibahu faqatun abada. Siapa yang membaca suratul waqiah setiap malam, uradeina nakannai akasia singeng menenungan. Tentu di antara kita mungkin ada yang sangat sulit kehidupan ekonominya. Rasulullah memberikan solusi, bacalah suratul waqiah. Akan tetapi yarhidi mega dek nerulle mengaji loki maseke mega na joko masandro sandro ipaguri ko kusandro ke di na urko tang ko aja lalu mo balance die pasan sandro aja lalu mo balance die upanna dito nang kamu balance die dek nang kana salay ko di yero di tifak guru-guru yallu fe makada yero pole narko tayo di manasani namo maga fadita ko de metto nakani balancer narko tanki die de nakana saliki di de nakana saliki di. Ini terkadang kita lupa, dan itu pula yang menyebabkan salah satu adalah ketika ada orang yang mencela bahwa magi membaca Quran melo pesogi menghalangi membaca Al-Quran seperti petunjuk Rasulullah agar supaya terbebas daripada kemiskinan, sehingga ya cangi mapakro yana Ramadan mega kalau lo sapa
sandro nasabah mage mega tote makampar nase dena wadingi pakai Quran untuk asubiran. Nauzubillah summa nauzubillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bukan hanya membaca Al-Qur'an tapi perlu juga kita kembali untuk bisa yang kedua adalah memahami Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allama." Lagi-lagi orang akan dimuliakan bersama dengan Al-Qur'an pada yang kedua ini. Sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemuliaan ini sungguh mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyak orang yang ingin menghina ahli Al-Quran, betapapun banyak yang ingin menganggap enteng ahli Al-Quran, akan tetapi berhati-hatilah orang yang menganggap enteng ahli Al-Quran. Dia akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ahli Al-Quran diakui juga dalam sebuah hadis bahwa ahlullah, ahli Al-Quran itu juga adalah bagian daripada ahlullah, diakui sebagai keluarga yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memahami Al-Quran dengan jalan belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya kepada generasi kita, dan ini harus dilakukan supaya berkesinambungan di antara generasi-generasi kita agar tidak terlepas daripada kemuliaan Al-Quran dalam kehidupan kita dari generasi ke generasi. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim sebagai petunjuk yang mulia untuk seluruh umat manusia, terlebih khusus kepada umat yang beragama Islam, dan terlebih khusus lagi kepada orang-orang yang bertakwa, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim sepanjang sejarah adalah merupakan petunjuk yang sangat mulia, dan ketika dia dijadikan sebagai pedoman pendidikan, dia adalah kurikulum yang istimewa untuk segala kehidupan umat manusia. Dan dengan Al-Quran itu pula lah maka peradaban manusia terbentuk, sehingga alhamdulillah ketika Al-Quran teramalkan, terrealisasi, terimplementasi di dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan lahirlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah akan menganugerahkan kita negara yang makmur, yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selalu bersama dan mengamalkan Al-Qur'an Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 3M ini, jangan sampai ada yang mencoba untuk merasa lebih mulia di antara M yang lain. Seumpama ada orang kata matua, tanya tu kasih pas sekolah, jadi dia nak kena sempat mak guru, jadi nalesit di zaman ia nari tu mak pengaji, meskipun pengajian dasar sudah mengaji, beberapa anak yang diajar membaca Al-Quran, itu juga adalah memiliki kemuliaan. Demikian pula orang yang mengamalkan Al-Quran juga memiliki kemuliaan tersendiri dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang belajar dan mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran juga memiliki keistimewaan tersendiri dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesemuanya ini, orang yang masih dalam yang pertama, masih dalam tahap mengaji, belum sampai tahap belajar dan mengajarkan, dan demikian pula orang yang baru tahap belajar dan mengajarkan, belum sampai kepada tahap mengamalkan, maka ketiga-tiganya ini tidaklah sepatutnya saling memahami dirinya bahwa iya naka minang malabbi, iya naka minang malabbi resesena pung Allah Ta'ala si bawa Qurannya. Karena kenapa? Engkana kasih waktu sedi walina pung Allah Ta'ala ni teri dalam ni pinna engka sedi bola nita yero bolaiwe lengkap dengan lambing papada kemelo mapabuti tahu. Dia tahu di mana rumah itu berada setelah dia bangun keesokan harinya. Loke sapa yorbolai, apa yang dia dapatkan setelah mendapatkan petunjuk najokeni yorbolaiwe, ternyata yorbolaiwe bola cak kepo kasih onro cak kepo na yorbolaiwe, daun pintunya saja sudah mau lepas. Lalu di dalamnya ada anak diajarkan mengaji,
alif ba ta sa sampai dia khatam, sampai dari generasi ke generasi dia mengajarkan Al-Quran. Ternyata hadiah sangat utama dan indah di hari kemudian nanti adalah diberikan istana tongkewe mappa guru mengaji meskipun hanya sekedar alif ba ta sa. Narampen beruta hari sama kedai masiri Allah Ta'ala calle si dewe to matuari ilalan kuburuna nareko engke anakna macam moki afala. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.